ketika beliau mengomentari di channel YouTube-nya itu, katanya saya itu tidak menerima tamu dengan baik. Sedangkan Bang Denny itu kan belum konfirmasi dengan saya, belum bertabayun dengan saya. Makanya ketika beliau menyampaikan di channel YouTube-nya yang seolah-olah saya tidak menerima tamu atau saya tidak beradab, yaitu yang ingin saya klarifikasi ke beliau. Ketika si badut merah dari Jakarta datang, itu kan saya sudah meminta santri saya untuk menjemput beliau keluar. Ada kok videonya. Tapi beliau tidak mau masuk. Malah saya yang disuruh untuk keluar. Sedangkan saya masih melayani tamu seperti ini. Masih banyak orang yang sakit minta didoakan. Akhirnya ketika saya belum bisa masuk, datanglah kepala desa. Kepala desa waktu itu datang dengan pengacara. Karena pengacara itu dekat rumahnya dengan saya, nggak jauh. Saya sama sekali tidak menyuruh kepala desa. Dan saya pun tidak menyuruh pengacara untuk menemui si badut merah. Bahkan saya sampai mohon ke pengacara, ke bapak kepala desa. Saya mohon, Bapak, saya mau ketemu dulu sama si merah ini. Saya mau ngajak beliau masuk ke dalam. Saya sudah mohon demi Allah, saya mohon, tapi tidak diizinkan. Lah, yang ingin saya tanyakan ke saudara kita, ke Bang Denny itu, di dalam videonya kan beliau mengatakan kalau saya tidak menerima tamu. Jadi situ saya minta klarifikasinya kayak gitu. Jangan berat sebelah lah gitu. Jadi harus benar-benar fair gitu. Saya sampai keluar loh dari pondok saya untuk menjemput beliau di luar. Sampai saya begini. Mohon Pak Kepala Desa, saya mohon untuk si merah ini diajak masuk ke dalam kayak gitu. Tapi akhirnya kan karena situasinya sudah rame, akhirnya beliau nggak mau masuk. Saya sudah sempat ketemu, ayo masuk kata saya. Kata beliau itu kan udah nggak enak saya katanya. Lo coba kalau tadi kamu pertama datang itu langsung masuk, ya nggak akan terjadi hal semacam ini kata saya. Jadi ini untuk semua saudara-saudaraku dari perguruan silat SH dimanapun berada. Jenengan itu saudara saya, tidak ada masalah saya dengan perguruan, tidak ada masalah. Karena guru saya juga sesepuh dari perguruan SH, guru Gus, saya. Boleh saya komentar, Gus? Boleh Bang Jaka. Saya menonton semuanya. Terima kasih. Dan yang saya pahami adalah adanya penyakit hati, Gus. Jadi tidak ada manusia yang berhak menjustis atau menghukum manusia. Itu saja buat saya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya dengan beliau ini sering ngobrol jenengan, mohon maaf. Tapi ngobrolnya bukan ngobrol tentang ghibah. Inilah dunia. Mereka sudah lupa dengan riwayat iblis. Walaupun iblis pun itu tidak patut kita benci karena dia juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mau belajar tentang hakikat, iblis itu memberi pelajaran, jangan kau anggap dia jelek. Apa sudah tahu kita nih? Udah benar tahu kalau iblis masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Kita tidak pernah tahu tentang sutradara terhebat skenario-nya. Jangan kau sangka iblis itu benar-benar jelek. Kalau Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Dalam peran Brahma Kumbara ada yang jahat, ada yang Brahma Kumbara belum tentu dia baik, karena dia juga pemain. Sering saya sampaikan begitu. Kadang bintang filmnya begitu dengar adzan dia enak-enak ongkang-ongkang sama artis cantiknya, sementara yang berperan sebagai antagonis langsung ke masjid. Itu perumpamaan saja, tanda kutip loh ya. Nah ini sutradara terhebat tidak bisa diprediksi. Jangan kau benci iblis. Apalagi kita sesama manusia. Mohon maaf, Gus. Tetap saya panggil Gus loh, tidak panggil batin. Yang lainnya di sini Gustin, Gus Samsudin. Saudara saya, semuanya. Saya buka komal, buka room, itu pun belajar untuk jadi samudera. Silakan masuk. Bukan cuma ikan, mau kotoran silakan. Bang Jaka mau belajar jadi samudera, belum jadi samudera. Makanya waktu Gus sama
siapa ya, berdua jenengan itu saya memang sudah mau masuk, karena yang terjadi hanya ghibah, Gus, menjastis, menghakimi sesama makhluk. Boleh dikata Gus Din memang bersalah, tapi kita sebagai sama makhluk harus ikro. Rasulullah saja sampai keluar keringat dingin untuk menerima ilmu, sampai minta diselimuti sama Siti Khadijah. Kenapa? Berat maksudnya ilmu, tanggung jawabnya. Betul Bang Jaka. Jadi mereka ini merasa lebih baik dari yang lain, udah lupa dengan riwayat iblis. Itu iblis pemeran utama aja, pemeran antagonis. Siapa yang meniru perbuatan iblis maka dinamakan setan. Bahasa kita setan, agak enteng aja. Ini berat, setan. Setan itu perbuatan iblis yang dia perankan, tapi jangan juga dihukum iblis jadi masuk neraka, jangan. Betul. Karena saya ingat lagunya Bang Haji Roma, kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia. Saya protes ke Bang Haji Roma, stop Bang, kok cuma jin dan manusia, kenapa setan gak disebut? Apa bilangnya Bang Haji Roma? Nah, emang gak ada di situ kalimatnya setan? Berarti setan itu perbuatan iblis. Lah siapa yang meniru perbuatan iblis, ya dia setan, termasuk kita kalau niru. Nah, kita sesama manusia. Ada guru saya bilang, guru saya, beliau saya sebut ya, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi di Karawang, beliau asli Jember. Beliau bilang begini, yang tidak pernah salah itu malaikat, dan yang selalu salah adalah setan. Nah, kita ini manusia kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Maka dia banyakin saudara supaya saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Itu aja Gus, yang saya lihat manusia ini sudah lupa dengan riwayat iblis. Riwayatnya loh, ceritanya, bukan iblisnya. Dia cuma memerankan peran aja. Wallahu a'lam. Kalau saya salah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya. Oke. Dan sebelum saya tutup, saya masih ada pengajian di majelis sebentar. Nanti insya Allah disambung lagi. Saya ingin menyampaikan, jaga hati, jangan sampai dikotori oleh perasaan-perasaan yang merasa lebih hebat dan merasa lebih pintar daripada yang lainnya. Dan perlu untuk saya sampaikan untuk semua saudaraku dimanapun berada, memahami sesuatu hal itu harus secara kafah, jangan hanya setengah-setengah saja. Dan yang terjadi kemarin itu kan, iya. Jadi yang terjadi kemarin itu kan, berbagi. Iya, pada hakikatnya kemarin itu kan saya sedang membahas sesuatu hal yang sangat penting dengan Mas Adi Kadabra, karena ketika beliau datang itu kan waktu itu langsung menyerang saya. Ketika saya mau sholat, saya mau sholat di musola, tiba-tiba Bang Adi Kadabra kan menyerang saya, sampai akhirnya saya jatuh. Ketika itu saya mau ke musola. Nah, ketika saya sedang menyampaikan, Bang Adi, kenapa panjenengan menyerang saya tanpa ada basa-basi, tak ada sopan santun. Ketika itu kan seperti itu. Nah, tiba-tiba Mas Jenny itu masuk dengan bahasa-bahasa yang menurut saya seperti kompor, mengadu domba gitu. Ayo nanti berantem, saya jadi wasitnya dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak beradab. Menurut saya itu tidak beradab ketika beliau mencandai sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan waktu itu saya sampai muntah darah loh. Waktu itu saya sedang mau sholat di musola, diserang sama Bang Adi. Nah, ketika saya menyampaikan hal semacam itu, saya sedang ada sesuatu hal yang penting. Beliau itu menulis komentar-komentar yang meledek menurut saya. Karena beliau mengatakan, ya monggo ayo silakan bertarung, ayo nanti saya jadi wasitnya. Itu menurut saya keterlaluan. Terus ketika beliau masuk di live-nya Bang Adi Kadabra, ya saya menyampaikan ke beliau, jadilah orang yang dewasa. Kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kamu kalau pesilat ya pesilat saja, tidak usah ngurusin hal yang lainnya yang kamu nggak ketahui. Terus beliau menyatakan, ya saya tahu tentang apa. Kalau tahu tentang ilmu hikmah saya tanya, saya ajak debat, ayo kamu tahu ilmu hikmah tentang ilmu apa. Kalau nggak tahu jangan mengomentari, seperti itu. Akhirnya
dipotong-potong lah bahasa itu seperti itu ya. Intinya untuk semua saudaraku dimanapun berada, jaga hati, jangan memahami sesuatu hal hanya setengah-setengah saja, harus secara kafah, ya tidak salah paham.